Oke, dengan Henry di sini. Untuk perjalanan hari ini, saya sedang melihat porang di kebun saya ya, sahabat Henrys. Januari ya, di bulan Januari, yang mana hujan turun berhari-hari. Ini porang tumbuh dengan subur dan lebat. Ya, tidak bisa dipungkiri karena ini adalah musim penghujung hujan ya. Jadi waktunya pertumbuhan porang di detik-detik penghujung ya, yaitu mendekati durmanisasi atau musim tidur atau durman ya. Ya, kalau untuk harga sendiri ya sahabat Henrys, saya juga belum tahu karena yang sekarang masih dibicarakan adalah adakah pabrik yang membuka harga tinggi dan siap menampung panen dari hasil petani-petani kecil seperti saya dan sahabat-sahabat Henrys lainnya yang menggeluti dunia perporangan ya. Karena ya menurut beberapa jurnal yang saya baca, artikel itu banyaknya pabrik yang mempunyai lahan dan menanam sendiri, sehingga kebutuhan atau demand untuk mereka sendiri itu sudah terpenuhi dari tanamannya sendiri. Dari situlah yang menurut pendapat saya yang dapat menghancurkan harga dari porang ini sendiri. Dan yang kedua pastinya konsumsi menurun ya, karena porang sendiri ini adalah bisa digunakan untuk beras shirataki atau yang lainnya. Itu banyaknya konsumen atau yang mengonsumsinya itu orang luar negeri ya. Jadi untuk Indonesia sendiri tidak bisa memaksimalkan ya, tidak bisa mengolah produk dari porang ini menjadi suatu produk yang dimanfaatkan atau dikonsumsi sendiri. Ya memang ada seperti yang pernah saya review itu bakso porang dan ada mie porang. Itu pun masih segelintiran masyarakat yang mengonsumsi ya. Jadi banyak sekali faktor yang membuat harga porang ini anjlok ya, dari pabriknya sendiri. Sekarang kalau misal pabrik sudah cukup dari tanamannya sendiri, ya pasti pabrik juga tidak mau dong membeli dari hasil petani kecil. Buat apa kalau dibeli kalau tidak diperjualbelikan lagi? Karena pabrik sendiri motonya juga meraih cuan atau meraih pendapatan yang besar ya. Dan mereka ingin membeli dengan kategori tidak dirugikan, atau mungkin bisa jadi harga itu pabrik menentukan serendah mungkin ya. Ya bagaimana ya, itulah derita kita ya, ketika banyak sekali budidaya porang di mana-mana. Karena emang mudah ya, porang ini sudah tidak bisa dijanjikan lagi untuk dijadikan tanaman budidaya utama ya. Insya Allah nanti bulan atau musim penghujan ke depan ya kalau diganti enggak, cuma kalau untuk memperbanyak atau membeli bibit atau itu udah tidak zaman. Yang ada itu memaksimalkan bibit atau porang yang ada, tunggu harga sampai stabil. Sebenarnya sudah stabil, tapi ya pernah memantau dari grup ya, grup di Facebook, grup yang pernah membeberkan harga dengan sekian itu masih kisaran 2 sampai 3K atau 2.000 sampai 3.000 ya. Ini kalau orang yang budidayanya di tahun 2019 atau 2020 masa pandemi yang harga kata itu mahal, jelas saya sudah bisa pastikan untuk balik modal aja susah atau ngos-ngosan. Belum perawatan yang masa dulu itu sangat intensif ya, dari pupuk yang beli dan lain sebagainya, itu susah untuk dijadikan untuk balik modal ya. Jadi intinya
Saya cuma hanya ingin sharing ya sahabat Hendris, yang ingin terjun ke budidaya porang, lebih baik baca lagi pasarnya ya. Apakah 1 atau 2 tahun ke depan itu kemungkinan dari kebutuhan atau demand porang ini akan meningkat sehingga kuota atau supply-nya ini masih kurang, atau sebaliknya supply itu sudah turah-turah dan permintaan demand-nya masih sedikit. Itu yang menyebabkan harga masih pontang-panting ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan pabrik dong, lantas ini gara-gara pabrik yang menanam sendiri. Dia juga bebas kalau dia punya lahan dan punya uang untuk membeli bibit dan untuk kebutuhannya, ya itu juga aspek manusiawi yang berusaha berbisnis untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Kalau kita petani kecil ini bisa diartikan kemakan viral ya. Jadi kemakan hype yang ketika zaman naik semuanya langsung beli, sehingga produknya melimpah dan harga langsung anjlok. Ya begitulah ya siklus. Sebenarnya tidak hanya di porang ya. Sebenarnya tidak hanya di porang. Di sektor pertanian apapun, kalau supply itu lebih besar dari demand atau barang itu lebih banyak daripada yang membutuhkan, itu sudah pasti harga murah. Loh, tapi kenapa jagung, cabai dan lainnya itu bisa mahal, dan walaupun murah itu nggak kayak porang anjloknya nemen? Ya karena kita membutuhkannya. Di dalam negeri aja membutuhkan jagung, seperti yang di sana ya sahabat Hendris, itu yaitu kandang atau ternak ayam milik Mas Rudi ya. Di sana ada ayam yang mana dia juga membutuhkan konsumsi jagung untuk pakannya. Jadi ya karena porang ini belum, ini menurut pendapat saya ya, jangan diartikan ini udah pasti benar, tidak ya. Ya karena ini menurut opini saya sebagai petani cilik ya, wong cilik katanya. Nih Baban. Wong cilik ya. Ini karena kita tidak membutuhkan konsumsi dari hasil porang di dalam negeri sendiri, otomatis kita ngejipno atau kita berharap orang luar negeri yang mengkonsumsinya. Makanya ada ekspor yang namanya umbi produksi yang dicincang menjadi chip, itu untuk dikirim barang mentah. Loh, kenapa nggak barang jadi aja? Satu, kita tuh kekurangan teknologi untuk menjadikannya. Kedua, kalau kita bisa mengekspornya dalam bentuk mentah, biarkan yang mengonsumsi sana yang menjadikan konsumsinya sendiri. Itu juga sebenarnya ribet ya, ribet dari orang-orang dhuwur ya, wong gede untuk memasarkannya. Apakah menjadi produk jadi beras atau mie itu juga bagus? Oh belum tentu. Bisa jadi orang luar negeri ini tidak hanya untuk dikonsumsi seperti itu, makanya mereka butuh bentuk dari umbi produksi tadi dan chip ya. Yes, begitulah ya untuk pengontrolan hari ini ya. Porang, apa kabar budidaya porang? Tentunya tidak baik-baik saja ya. Ini sampai kembruan ini kita jarno. Apa kabar budidaya porang? Bagaimana dengan harga? Saya tidak tahu ya, karena saya juga petani cilik. Saya hanya nerocos atau berkomentar, berpendapat sesuai dengan pengalaman bertani ya. Oke, habis ini kita akan menuju ke lokasi selanjutnya ya, di ladang porang selanjutnya ya. Intinya satu ya, kalau bertani itu ya, karena tani itu dari istilah bercocok tanam itu sendiri, kita harus tetap semangat, tetap berpikir bagaimana caranya tanaman yang kita tanam ini bisa untung untuk menyambung, untuk membeli beras di kehidupan kita sehari-hari ya.
Ya mungkin cukup sekian ya sahabat Hendris ya. Ini adalah keluh kesah wong cilik, petani cilik ya. Semoga orang-orang wong dhuwur, wong dhuwur sing nyebut kami bersama wong cilik itu juga segera terusik atau terketuk hatinya, menimbulkan empati untuk bertindak bagaimana selayaknya untuk membantu wong-wong cilik, petani cilik ini agar bisa sejahtera, makmur, dan jaya ya. Buat apa Indonesia kita yang ya kaya akan negerinya seperti ini tapi tidak sejahtera? Nah, percuma saja. Oke, jangan lupa ya, support terus channel Hendris Journey dengan cara apapun terserah, karena dukungan sahabat bisa berupa apa saja. Sekian dan terima kasih.